Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas akhir penerapan manajemen piutang dari perusahaan Garuda Food. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Syafitri Welcome SEMM, dosen pengampu manajemen keuangan MJ24B. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Miftahul Janah, lalu ada Safanka Al-Hasanah dan Hilmi Maulana. Oke, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam, mari kita lihat dulu profil singkat perusahaan yang menjadi objek analisis kami, yaitu PT Garuda Food. Garuda Food adalah salah satu produsen makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1979 dengan nama awal PT Tudung Putrajaya. Awalnya mereka hanya memproduksi kacang kulit tanpa merek, namun kemudian berhasil menciptakan merek dagang Garuda yang dikenal luas sejak 1990. Saat ini Garuda Food telah memiliki 5 pabrik besar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti Pati, Sumedang, Gresik, dan Cikarang. Dengan merek-merek produknya yang sudah dikenal, Garuda Food bisa menjadi contoh menarik dalam penerapan manajemen piutang, terutama karena skala operasional dan transaksi kreditnya yang besar. Selanjutnya ada pengelolaan piutang dari PT Garuda Food. Piutang adalah salah satu elemen penting dalam laporan keuangan, terutama untuk perusahaan yang menjual produk secara kredit. Dalam pengelolaannya, jika perusahaan tidak berhati-hati, maka peningkatan piutang bisa menjadi bumerang nih. Misalnya, saat piutang semakin menumpuk, itu berarti semakin banyak dana perusahaan yang terkunci dan tidak bisa segera digunakan. Bila periode penagihan terlalu lama dan efisiensi sistem penagihan rendah, maka risiko piutang tak tertagih pun meningkat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan manajemen adalah memperketat syarat kredit, mengevaluasi kelayakan pelanggan secara berkala, dan menyempurnakan sistem penagihan agar lebih cepat dan efisien. Tujuannya apa? Tujuannya agar arus kas tetap lancar dan tidak mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan. Lalu dalam slide laporan keuangan, kita melihat data laporan keuangan yang menunjukkan adanya peningkatan piutang usaha dari tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, piutang usaha PT Garuda Food tercatat sebesar 866 miliar rupiah. Dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,21 triliun rupiah. Ini merupakan kenaikan sekitar 40%, sebuah angka yang cukup besar. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh peningkatan volume penjualan secara kredit yang memang terlihat juga dari meningkatnya total penjualan. Namun, pernyataan pentingnya adalah, apakah peningkatan ini juga dibarengi dengan sistem penagihan yang efisien? Jika tidak, maka perusahaan akan berhadapan dengan masalah likuiditas. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis piutang usaha. Selain piutang, total penjualan perusahaan juga naik dari 2,87 triliun pada tahun 2023 menjadi 3,49 triliun pada tahun 2024. Peningkatan penjualan ini tentu positif. Namun, apabila penjualan tersebut sebagai besar dilakukan secara kredit dan piutangnya tidak tertagih dengan baik, maka hal ini bisa justru menjadi beban. Dalam hal ini, peningkatan piutang bukan hanya berasal dari pelanggan biasa, tapi juga pihak berelasi dan pihak ketiga. Ini berarti manajemen harus lebih selektif dalam memberikan kredit, bahkan kepada mitra atau anak perusahaan sekalipun, karena semua ini tetap membawa risiko finansial. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang rumus. Untuk memahami efisiensi penagihan piutang perusahaan, salah satu metodenya adalah dengan menghitung rata-rata periode piutang. Konsep ini sangat penting karena menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menerima pembayaran setelah melakukan penjualan secara kredit. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus berikut. Rata-rata piutang atau penjualan dikali 365 hari. Di sini, piutang yang digunakan adalah rata-rata dari awal dan akhir periode, sedangkan penjualan adalah total penjualan selama setahun. Hasil dari rumus ini dinyatakan dalam satuan hari. Dengan informasi ini, manajemen bisa mengevaluasi apakah proses penagihan berjalan efektif atau perlu diperbaiki. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang perhitungan tahun 2023.
Pada tahun 2023, piutang usaha Garuda Food tercatat sebesar 866 miliar dengan total penjualan 2,87 triliun. Menggunakan rumus rata-rata piutang dibagi penjualan dikali 365, kita dapatkan hasilnya 110 hari. Artinya rata-rata pelanggan membayar dalam waktu 110 hari. Ini cukup lama dan perlu diperhatikan efisiensinya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang perhitungan tahun 2024. Di tahun 2024, piutang meningkat jadi 1,21 triliun dan penjualan naik ke 3,49 triliun. Hasil perhitungannya adalah 127 hari, lebih lama 17 hari dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menandakan penurunan efisiensi penagihan dan perlu segera dievaluasi oleh manajemen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 127 hari itu tergolong baik? Jawabannya relatif tidak ideal. Karena standar rata-rata periode piutang yang sehat biasanya berada di angka 30-90 hari, tergantung industrinya. Dengan 127 hari, artinya butuh lebih dari 4 bulan sampai perusahaan menerima pembayaran dari pelanggannya. Semakin lama periode ini, semakin besar risiko gangguan terhadap arus kas. Karena itulah, Garuda Food harus mulai mengevaluasi syarat pembayaran dan strategi penagihan mereka. Mungkin dengan memperpendek tempo pembayaran atau memberikan insentif bagi pelanggan yang membayar lebih cepat. Di sini kita melakukan analisis keuangan lainnya dari sisi rasio lancar. Garuda Food memiliki angka 1,46 tahun 2023. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Secara teori, rasio di atas 1 menunjukkan kondisi yang liquid. Artinya, perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya. Namun, jika aset lancar didominasi oleh piutang yang sulit tertagih, maka angka ini bisa menyesatkan. Jadi, penting juga untuk melihat kualitas aset lancar, bukan hanya jumlahnya, pengelolaannya, kas, piutang, dan persediaan semua harus efisien agar rasio ini benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sehat. Kesimpulan dari hasil analisis kami adalah bahwa PT Garuda Food mengalami peningkatan piutang yang cukup signifikan dalam 1 tahun terakhir. Hal ini membuat rata-rata periode penagihan naik dari 110 ke 127 hari. Yang berarti terjadi penurunan efisiensi dalam proses penagihan. Meski rasio lancar perusahaan masih berada dalam kategori sehat, hal ini belum tentu menjamin likuiditas jika piutang tidak cepat dicairkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu segera mengambil langkah korektif seperti meninjau ulang kebijakan kredit, memperkuat sistem penagihan, serta melakukan pemantauan piutang lebih intensif untuk menjaga arus kas tetap lancar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.